Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ronaldo, saya mahasiswa dari STIK Sukabumi. Di sini saya akan melakukan tindakan tentang airway breathing management. Organ fungsi utama airway yaitu hidung, laring, paring, kemudian tanda jalan napas bersih yaitu tidak terdapat suara napas tambahan, kemudian organ fungsi breathing yaitu torak atau dada, dan tanda fungsi breathing dan ventilasi yang adekuat yaitu tidak terdapat penarikan dinding dada, nadi atau pernapasan tidak cepat atau lambat, kemudian tidak terdapat pernapasan cuping hidung, dan kemudian tidak sianosis. Kita persiapkan alat sudah siap, alat resusitasi sudah siap. Kemudian di sini ada alat-alat yaitu suction untuk pengisapan lendir klien, kemudian ada non-red breathing mask untuk penambahan oksigen kepada pasien, kemudian neck collar untuk imobilisasi leher pasien, kemudian di sini ada oropharyngeal airway untuk membuka jalan napas pasien pada pasien tidak sadar, kemudian ada simple mask, dan juga ada BPM. Langkah selanjutnya yaitu kita mencuci tangan. Perawat memakai alat pelindungan diri. Alat pelindung diri bagi perawat sudah siap. Sekarang kita lanjutkan ke tindakannya. Yang pertama-tama harus 3A dulu. Aman diri, aman lingkungan, dan juga aman pasien. Baik pasien, kemudian suruh tidur terlentang dengan sel belangkar yang sudah terkunci. Kemudian kita lihat apakah ada tanda-tanda cedera servikal atau tidak. Yang pertama, tanda-tanda cedera servikal yaitu multitrauma. Yang kedua, trauma capitis atau penurunan kesadaran, kemudian jejas dari clavicula ke arah kranial, terus yang terakhir ada biomekanika yang mendukung. Kemudian apabila ada tanda-tanda cedera servikal, kemudian kita pasang neck collar. Neck collar sudah terpasang kepada klien, kemudian kita cek respon pasien. Pak, pasien tidak berespon, kemudian kita lakukan teknik look, listen, and feel. Look, apakah ada sumbatan jalan napas atau tidak. Kemudian dengarkan apakah ada suara napas tambahan atau tidak. Pasien ada suara napas tambahan yaitu snoring dan gargling. Kemudian rasakan hembusan napas pasien. Kemudian apabila sudah teknik look, listen, and feel, kita buka jalan napas pasien dengan teknik manual terlebih dahulu, yaitu jauh thrust. Teknik jauh thrust, kemudian sudah teknik jauh thrust, kita pasang oropharyngeal airway. Di mana oropharyngeal airway di sini yaitu untuk pasien snoring dan juga pasien tidak sadarkan diri. Diukur dari hidung sampai ke telinga. Kemudian kita buka mulut pasien dengan menggunakan tong spatel, kemudian dibuka. Kemudian kita masukkan alat oropharyngeal airway ke dalam mulut pasien sesuai anatomi pernapasan pasien. Selanjutnya, karena pasien ada suara gargling, yaitu ada penumpukan cairan di organ jalan napasnya, kita lakukan penyedotan dengan menggunakan suction. Nyalakan mesin suction, kemudian selang suction kita masukkan ke dalam mulut pasien. Kita lakukan penyedotan sampai cairan di mulut pasien itu berkurang atau hilang. Kemudian sudah itu kita lakukan
Fungsi breathing dan ventilasi dilakukan dengan teknik look, listen, and feel. Kemudian sama kita lihat apakah ada tarikan di dinding dada atau tidak, kemudian kita dengarkan apakah ada napas atau tidak, kemudian kita rasakan hembusan napas pasien. Kemudian setelah itu kita lakukan metode dengan IPA, yaitu inspeksi. Lihat di dada pasien, ternyata dada pasien terdapat memar di sebelah kanan. Kemudian kita auskultasi. Auskultasi ternyata paru-paru klien sebelah kanan yaitu suaranya menjauh, dan kemudian suara napas paru-paru klien sebelah kiri yaitu vesikuler. Kemudian kita ketuk. Sesudah kita lakukan inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi, ternyata kesimpulannya yaitu terdapat jejas di dada pasien sebelah kanan. Kemudian di auskultasi terdapat suara paru-paru klien menjauh di sebelah kanan dan suara paru-paru klien di sebelah kiri yaitu vesikuler. Dan terdapat hipersonor. Sesudah diperkusi yaitu terdapat hipersonor. Kemudian kita lakukan tindakan needle cricotiroid. Needle thoracosintesis. Needle thoracosintesis ini bertujuan untuk pada pasien dengan tension pneumotorak, di mana pada pasien tension pneumotorak ini yaitu dimasukkan jarum berukuran besar, ukuran 14 sampai 16 di dada pasien, tepatnya di intracosta kedua lurus di arah mid clavicula. Kemudian kita pasang needle thoracosintesis. Sudah terpasang, apabila pasien masih merasakan sesak, kita ganti simple mask pasien yang sudah terpasang ini dengan non-rebreathing mask, yaitu sebanyak 8 sampai 12 liter per menit, yaitu sesuai dengan kebutuhan pasien. Sudah terpasang. Kemudian apabila pasien apne, kita lakukan bagging atau dengan menggunakan alat BPM selama 2 menit dan diberi tiupan yaitu sebanyak 20 kali. Misalnya 1, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 2 sampai 20 kali tiupan. Sudah itu, apabila napas klien sudah mulai adekuat, kita lakukan rujukan ke rumah sakit terdekat. Dan itu perawat melepas stethoscope dan mencuci tangan kembali. Kemudian tindakan sudah selesai saya lakukan. Terima kasih.